Halo semuanya, kali ini gue bakal nge-review film Netflix yang berjudul Hush. Film ini mempunyai rating 6,6 di IMDb. Ya, buat film dengan rating segitu udah termasuk bagus lah ya. Yang dibintangi oleh Kate Siegel sebagai Maddie, John Gallagher sebagai The Man, Samantha Sloyan sebagai Sarah, dan Michael Trucco sebagai John. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai filmnya. Slowly kisses passing by the river. Film ini menceritakan tentang seorang penulis buku yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Dia juga tinggal di rumah yang di tengah-tengah hutan. Ya, mungkin buat mencari inspirasi kali ya. Di scene ini, kita diperkenalkan dengan seorang wanita yaitu si penulis buku yang bernama Maddie. Di sini, Maddie kedatangan seorang tetangga yang suka dengan karya Maddie. Dia bernama Sarah. Kedatangan Sarah yang tidak lain adalah untuk memuji karya Maddie. Menurut Sarah, karya Maddie sangat bagus untuk dibaca dan sekalian mampir untuk mengobrol sejenak dengan Maddie. Setelah mereka berdua mengobrol, Maddie pun masuk rumah. Tak lama selang beberapa saat, Sarah pulang dari rumah Maddie. Terlihat seorang pria yang menggunakan topeng dan membawa busur sedang membunuh Sarah. Di sini, Sarah pun terbunuh di depan rumah Maddie. Tapi, karena Maddie tidak bisa mendengar, Maddie pun cuek aja. Dan akhirnya, Maddie pun mencari kucing kesayangannya untuk memberi makan. Ketika Maddie yang sedang melihat dan mencari kucingnya yang tak kunjung pulang, akhirnya meletakkan makanan kucingnya di bawah dekat pintu. Dan di sini, Maddie yang belum menyadari bahwa ada orang asing yang ingin membunuhnya, Maddie lupa mengunci pintunya. Setelah itu, Maddie terlihat sangat bingung mencari inspirasi untuk ending dari bukunya. Maddie tiba-tiba menerima pesan dari HP-nya sendiri yang diambil oleh orang asing tersebut. Ternyata, Maddie dimata-matai oleh orang asing tersebut. Maddie yang mulai sadar akan kehadiran orang tersebut, mulai menutup pintu secepatnya. Maddie berusaha menelpon polisi melalui laptopnya, namun naas, listrik rumah Maddie diputus oleh orang asing tersebut. Lalu, Maddie menuliskan kata-kata di kaca pintu dengan menggunakan lipstiknya yang bertuliskan pacar dari Sarah akan datang untuk mencari Sarah. Melihat hal tersebut, orang asing itu menyadarinya dan mengatakan bahwa dia bisa saja menangkap Maddie kapanpun dia mau. Tapi, dia ingin bersenang-senang melihat Maddie tersiksa. Setelah kejadian itu, Maddie pun takut dan bersembunyi di atas kamar sambil membawa pisau dan palu di tangannya untuk berjaga-jaga. Ketika Maddie sedang bersembunyi, tiba-tiba terdengar suara kutukan dari balik jendela rumah yang ternyata adalah orang asing tersebut menggunakan mayat dari Sarah untuk menakuti Maddie. Melihat dari kejadian itu, Maddie pun hampir frustasi. Tetapi, dia teringat bahwa ketika Sarah berkunjung ke rumahnya, dia membawa handphone yang dia simpan di kantung belakang. Mengingat hal itu, Sarah mengambil kunci mobil dan menyalakan alarm untuk mengalihkan perhatian orang tersebut. Setelah orang itu teralihkan, Maddie bergegas untuk mengambil HP Sarah. Namun ketika mencarinya, pria tersebut melihat Maddie yang sedang mencari handphone Sarah dan langsung berlari ke arah Maddie, dan syukur Maddie berhasil masuk kembali ke rumahnya. Dan terlihat tangan dari pria tersebut terjepit di jendela dan Maddie segera mengambil palu yang ia bawa tadi untuk memukul tangan pria tersebut. Tak putus asa, Maddie pun mencari cara lain untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Dia pun keluar dari jendela atap rumahnya dan membuang senternya untuk mengalihkan perhatian pria tersebut yang kedua kalinya. Setelah teralihkan, Maddie berusaha turun dari atap dan pergi. Namun,
Lagi-lagi, pria tersebut menyadarinya dan langsung menembakkan busur panahnya ke arah Medi dan tepat mengenai kaki kiri Medi. Setelah sadar bahwa target yang ingin dia bunuh mencoba untuk lari, pria tersebut mencoba naik ke atas. Tapi, Medi memukul wajah orang tersebut tepat di wajahnya dan mengambil alih busur dari pria tersebut. Medi yang sedang mengobati lukanya dan mencoba memasukkan panah ke busur tersebut, kedatangan seorang pria yang tak lain adalah pacarnya Sarah untuk mencari Sarah yang bernama John. Di sini, terlihat John mencari Sarah dan pria asing tersebut mencoba mengalihkan perhatian John dengan mengaku bahwa dia adalah seorang polisi yang ditelepon oleh Medi dan membuat cerita bahwa dia diserang oleh Medi. Tapi, John pun tidak percaya karena di sini John mengenal Medi. Menurut John, sangat tidak mungkin Medi menelpon polisi karena Medi tidak bisa berbicara. Ketika John ingin membunuh pria asing tersebut, tiba-tiba Medi datang, berharap John bisa menolongnya. Namun, John ditusuk oleh pria asing tersebut tepat mengenai lehernya. Alhasil, John pun tumbang. Tapi, belum sepenuhnya tumbang dan terlihat John melakukan perlawanan terhadap pria asing tersebut. Tapi, karena John kehabisan darah, dia pun tumbang juga. Medi yang sadar bahwa kucing kesayangannya akan dibunuh, menembakkan busur panah ke pria tersebut dan tepat mengenai dada kiri pria asing tersebut. Melihat hal itu, pria tersebut mencoba mengejar Medi yang mencoba masuk lagi ke rumahnya. Namun, ketika Medi sudah memasuki rumahnya, dia menyadari bahwa panah dari busur yang ia bawa tadi terjatuh di luar. Medi pun kembali untuk mencoba mengambil busurnya tersebut. Namun ketika Medi ingin mengambil panahnya, pria itu menyepit tangan Medi menggunakan pintu. Dan pria asing ini berkata di depan Medi bahwa dia akan menyelesaikannya sekarang. Tapi di sini Medi menuliskan kata-kata menggunakan darahnya yang bertuliskan "lakukan saja". Setelah dari kejadian itu, Medi menutup semua pintu karena Medi mengira pria itu akan datang melalui pintu depan dan bersembunyi di kamar mandi sambil membawa pisau di tangannya. Pria tersebut tiba-tiba muncul di belakang Medi dan langsung menusukkan ke arah Medi. Tapi karena pria tersebut berbicara sebelum ia menusukkan pisaunya, hembusan nafas dari mulut pria tersebut membuat Medi mengetahui bahwa pria tersebut sudah di belakangnya. Alhasil, Medi berhasil menghindar dan menusukkan pisaunya ke kaki pria tersebut. Lalu, Medi pergi keluar dan menyemprotkan cairan serangga ke pria tersebut. Lalu Medi mengambilkan alarm untuk melumpuhkan pendengaran pria tersebut. Tapi, tetap saja, tokoh orang jahat selalu kuat dan melakukan perlawanan terhadap Medi. Alhasil, pria tersebut mencekik Medi. Tapi, Medi melihat terdapat benda untuk mencabut tutup botol bir dan langsung menusukkan ke pria tersebut. Jadi, bagaimana review film kali ini? Apakah menjadi film rekomendasi untuk kalian tonton? Pesan dari film ini mungkin jangan meremehkan orang diam. Karena terkadang orang diam itu lebih mematikan daripada orang yang aktif. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue review kali ini. Semoga bisa menjadi film yang recommended buat kalian tonton. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka. Bye-bye.